Prabu Brawijaya V menyucikan diri sebelum muksa. Nah, di Pringgodani itu beliau mendapatkan wahyu dan mendapatkan seorang pendamping yang membantu dia melawan Belanda. Nanti aku buatin sejarahnya Pangeran Semernyawa lengkap. Nggak ada ya ke Pringgodani. Pusaka beliau di Pringgodani banyak guys. Dan itu yang paling sakti rata-rata. Nah, Mangkunegaran itu sampai sekarang masih menjadi keraton yang paling kaya. Usahanya banyak. Mas itu kenapa, Mas? Kapan-kapan kita ketemuan di Solo ya. Gitu. Nah, aku sangat salut dengan ya. Iya, aku janji buat tentang Kota Pati, tapi kan aku masih belajar. Aku nggak mau setengah-setengah gitu loh, guys. Takutnya ada yang salah dan sebagainya. Nanti aku buatin Kota Pati kalau memang aku benar-benar udah paham, udah mengerti, dan sudah tahu tentang tempat itu. Banyak sejarah di buku sejarah yang beda dengan aslinya. Perang Bubat itu salah satunya. Di pewayangan juga banyak. Salut sama eyangnya putunya kayak gini. Iya podo aku yang ngono, eyangku percaya putunya kayak gini. Kita ini memang belum kayak dikasih peran gitu. Hamengkubuwono itu dari Pangeran Mangkubumi. Jadi Pangeran Mangkubumi itu sempat mengkhianati, saya bukan mengkhianati ya, berbelok lah istilahnya, kayak balik menyerang Pangeran Sembernyawa. Tapi sudah diselesaikan sih konfliknya. Pangeran Sembernyawa dengan Pangeran Mangkubumi sekarang yang paling menjalankan Solo dengan Jogja. Itu yang paling utama. Pangeran Sembernyawa jelas sakti banget sih guys. Satu-satunya orang yang pernah diikuti oleh 4 orang Garuda utama, anak-anaknya Garuda atau Garuda Kencana. Nanti aku bahas Garuda itu, aku bahas Garuda, aku bahas nanti abis ini, karena aku masih nunggu izin mereka. Ke Watu Gilang aku belum pernah, tapi aku udah disuruh ke sana, udah dapat untuk ke sana. Tapi kan ini posisi masih corona. Sejarah Indo sama Belanda iya beda tuh. Ya, nanti aku kasih salamnya ke Siwo aku manggil Siwo kalau Siwo Werkudara. Covid beneran ada lah guys, Covid ada, cuman mungkin sistem ya, sekarang ini kan namanya apapun tuh bisa jadi ladang uang ya. Tapi Covid tuh beneran ada. Merbabu hari ini auranya kenapa kak? Ada sesuatu di Merbabu. Ini sesuatu yang baik kok. Ada yang datang. Ada yang datang ke Merbabu. Kalian tahu gak sih Bagong itu tempatnya di Merbabu? Bagongnya Kiseno Nugroho di Merbabu. Tapi beliau mewujud menjadi orang yang berbeda. Dikit tentang Panembahan Senopati. Banyak sih ceritanya yang Panembahan Senopati. Tapi beliau itu memang gila sih. Tapa tirakatnya gila. Yang Panembahan Senopati, tapa tirakat itu salah satu yang paling kuat di antara keturunan-keturunan Mataram. Bahkan aku lupa namanya bertapa apa, tapi beliau pernah bertapa yang mengikuti aliran sungai gitu loh guys, sampai hampir ke pantai selatan. Nah di situ beliau bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Bahas tanah Sunda, tadi aku bahas tanah Sunda sayang. Kapan aja jalan kembali, raja-raja tanah Jawa kembali, mau kembali kemana? Tugas mereka kan sudah selesai. Rekam nggak apa-apa, tapi muka aku burik banget. Iya, aku sampein. Raka pusira. Tenang wae aja. Oke, kita balik lagi bahas pantai selatan nih. Kita balik lagi bahas pantai selatan ya. Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul tuh berbeda. Aku sudah jelaskan di video.
Jadi Nyi Roro Kidul tuh nggak cuma satu orang, ada beberapa orang. Kalian tahu pernah dengar Dewi Kadita nggak? Dewi Kadita? Coba aku lihat tuh, kalian pernah dengar Dewi Kadita nggak? Dari Mobile Legend atau mana, pokoknya Dewi Kadita lah. Di Mobile Legend juga namanya katanya Kadita, tapi aku nggak pernah main Mobile Legend. Iya kan? Nah, Dewi Kadita itu dari Pajajaran. Itu yang ceritanya beliau kena apa? Dibuat penyakitan sama ibu tirinya atau apa? Aku belum baca cerita Dewi Kadita secara keseluruhan. Tapi beliau tuh yang dari pantai selatan dan menyerahkan diri ke laut selatan karena penyakitan tuh loh. Nah, dia waktu sampai di pantai selatan menjatuhkan diri, kan langsung jadi Nyi Roro Kidul. Nah itu Dewi Kadita. Yang satu itu Dewi Kadita tuh kayak Nyi Roro Kidul yang pertama intinya. Satu lagi yang terkenal juga adalah Dewi Nawangwulan, istrinya Jaka Tarub. Kalian pasti pernah dengar lah Dewi Nawangwulan. Nah Dewi Nawangwulan dengan Dewi Kadita tuh beda orang, tapi dua-duanya sama aja Nyi Roro Kidul. Dua-duanya sama-sama Nyi Roro Kidul. Cuman Dewi Kadita itu lebih berperan di daerah Jawa Barat, sementara Dewi Nawangwulan itu berperan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sama aja, orang-orang berdebat Nyi Roro Kidul tuh Dewi Kadita atau Dewi Nawangwulan. Sebenarnya dua-duanya, cuman duluan Dewi Kadita daripada Dewi Nawangwulan. Itu banyak yang nggak percaya, woy. Heran, dijelasin baik-baik. Sebenarnya nggak beda jabatan, setara. Beliau tuh putri-putri Kanjeng Ratu Kidul. Gelarnya Nyi Roro Kidul, ya Nyai Roro di Pantai Kidul dan di selatan. Kalau di utara namanya Dewi Lanjar. Dewi Lanjar mas, beda. Jadi gini, kita bahas bedanya pantai utara dengan pantai selatan sekarang. Pantai utara itu, jadi kita gini aja deh, kita anggap pantai utara dan pantai selatan ini sebuah kerajaan. Nah, pantai utara itu kerajaan, tapi di atasnya tuh ada kerajaan lagi. Jadi kayak pantai utara tuh termasuk kerajaan perserikatan. Sementara pantai selatan itu kerajaan merdeka sepenuhnya. Dia nggak ada kerajaan di atas lagi. Jadi dia kerajaan merdeka. Kalau pantai utara itu perserikatan, masih ada ikatan dengan kerajaan yang lebih besar. Nah, kalau pantai selatan itu merdeka. Pantai utara terikatnya dengan siapa? Eyangnya Kakang Antasena. Eyangnya Kakang Antasena nggak ada wilayah di pantai selatan. Kenapa? Karena Resi Mintuno dengan Kanjeng Ratu Kidul itu duluan Kanjeng Ratu Kidul, baru Resi Mintuno. Makanya Resi Mintuno menghormati Kanjeng Ratu Kidul setara dengan beliau. Ya ribet penjelasannya, susah jelasinnya. Susah kalian kalau misalkan memang nggak biasa di dunia spiritual tuh jelasinnya susah. Aku juga bingung jelasinnya. Nah itu yang masalah ini kan pernah dibilang Om Hao, dan aku kurang setuju waktu Om Hao bilang Kanjeng Ratu Kidul tuh Hajah Kencono Sari. Karena harusnya beda. Kanjeng Ratu Kidul itu gelarnya bukan Hajah men, tapi aku nggak tahu kalau memang ada yang memberi gelar Kanjeng Ratu Kidul sebagai Nyi Hajah Kencono Sari. Gitu. Maaf kalau bikin kalian bingung, susah jelasinnya. Letak Pajajaran di mana? Jawa Barat, hampir seluruhnya itu Pajajaran. Ilmu pelet, ya ampun, ilmu pelet tuh nggak boleh sumpah. Putri berselendang hijau banyak. Di Sumatera pun ada yang namanya Putri Hijau dengan kapalnya. Jadi banyak. Gitu. Aku tahu Banyumas, tapi untuk sejarah spiritualnya aku belum belajar. Nanti aku belajar dulu. Iya, nanti aku salamin untuk kakak ngambil sana. Parikesit adalah raja Hastinapura setelah Prabu Puntadewa. Beliau itu merupakan anak dari Abimanyu dengan Dewi Utari. Yang istimewa dari beliau itu apa? Sebelum beliau lahir, beliau tuh udah dibunuh dan dihidupkan lagi oleh Kresna. Aku mau tanya tapi nggak mau dijelasin. Tanya aja mas, nanti aku nanti aku jawab lah.
Tadi aku bahas Solo loh, itu yang Pangeran Sembernyawa itu dari Solo. Kak Napitra, ya ampun, aku nggak tahu itu keilahian, aku nggak tahu. Ada nggak raja Jawa yang bereinkarnasi? Kalau raja-raja aku eh, belum nemu reinkarnasinya, tapi untuk pengakuan beliau belum ada, beliau belum mereinkarnasikan diri. Yang bisa bereinkarnasi itu yang meninggal aja guys, Raden Wijaya, Prabu Hayam Wuruk, terus Ken Arok gitu ya. Terima wilayah Mangkunegaran. Kalau Mangkunegaran tuh setahu ya mas, wilayahnya tuh dia bukan kerajaan kalau Mangkunegaran, jadi kayak istilahnya kadipaten. Jadi yang Pangeran Sembernyawa itu cuman punya hak, kayak hak otonomi daerah gitu loh. Kalau Kasunanan kan kerajaan, tapi Mangkunegaran nggak terima kalau dibilang bawahannya Kasunanan. Tanah Melayu nggak. Lanjut pantai selatan, oke. Nih pantai selatan, kenapa kok aku bilang yang keturunan kerajaan, keturunan ningrat, keturunan raja-raja tanah Jawa, apalagi keturunan Mataram Islam itu nggak boleh pakai baju hijau. Jadi di pantai selatan itu kan banyak kan prajuritnya, tapi mereka nggak nangkap. Tapi mereka tuh pasti memantau setiap orang yang datang ke pantai selatan. Otomatis lah, yang namanya prajurit menjaga wilayah. Nah, percaya atau enggak, ini bukannya menaikkan derajat orang yang keturunan ningrat ya. Orang yang keturunan ningrat itu pasti auranya berbeda daripada orang biasa. Kenapa? Di zaman dahulu untuk menjadi seorang raja, pemimpin tanah Jawa itu perlu restu dari tanahnya, perlu restu dari leluhur-leluhurnya. Otomatis orang yang menjadi pemimpin dan keturunan serta keluarganya auranya berbeda karena udah dipilih oleh tanah Jawa, udah diberi restu oleh tanah Jawa untuk jadi seorang bagian dari keluarga yang memimpin tanah ini gitu loh. Auranya pasti beda. Nah, pantai selatan tuh pasti ngelirik orang yang auranya beda itu, dan apalagi kalau dia pakai baju hijau, berarti kan sudah menjadi keluarga pantai selatan juga. Nah, bisa jadi kan dilirik. Nah, dilirik itu kekurangannya atau masalahnya kalau kalian dilirik itu apa? Bisa dijadiin manten atau mantu. Bisa aja loh, itu sering. Makanya aku nggak pernah mau ke pantai selatan, jarang-jarang. Nggak pakai baju hijau pun dilirik, apalagi pakai baju hijau gitu loh. Yang apalagi kalau Mataram Islam tuh keturunan dari Dewi Nawang Wulan guys. Dewi Nawang Wulan itu keturunannya tuh jadi Mataram Islam itu. Nah, berarti kan dia hubungannya dengan pantai selatan lebih erat. Selain itu Panembahan Senopati, yang Panembahan Senopati itu punya relasi pernikahan dengan Kanjeng Ratu Kidul, pasti lebih dilirik lagi. Bisa jadi jadiin mantu, dinikahkan juga dengan pihak Merapi. Tuh kan, masih disemprot kalau ke selatan. Bisa jadi kan juga disuruh sowan itu. Disuruh sowan tuh menghadap atau istilahnya kayak berkunjung ke eyangnya gitu. Itu yang aku takutin kalau kalian pakai baju hijau. Dan aku pun itu dikasih tahu sama dari pihak pantai selatan sebenarnya, makanya aku bisa berani kasih tahu ke kalian. Itu masalah dilirik aja sih, nggak apa-apa kalian mau keturunan ningrat pakai baju hijau di pantai selatan, cuman resiko dilirik. Oh iya, ada yang punya hutang guys, belum sowan ke eyangnya di sini. Ada, aku juga punya hutang mas, aku belum sowan. SMA jurusan IPA. IPA guys. Kalau pakai baju hijau di pantai selatan itu cuma masalah kalau kalian berenang tenggelam susah nyarinya karena bahaya tuh ombak di pantai selatan tuh. Om Hao spiritualitasnya tinggi, hitungannya tinggi ya untuk seumuran beliau ya, seumuran Om Hao itu. Terus Om Hao tuh cukup detail ngelihatnya dan bisa menerjemahkan. Aku menerjemahkan aja masih susah.
Karena kenapa? Aku tuh orangnya nggak pinter ngomong, nyari kata-kata susah, takutnya jadi salah arti gitu loh. Apa yang diceritain eyangku terus aku ceritain jadi beda arti. Keturunan Majapahit kalau aku soalnya kalau nggak ke Gunung Lawu ke Trowulan kalau aku loh ya, tapi nggak tahu yang, tapi rata-rata keturunan Majapahit ke Trowulan kok. Canda eyang. Aduh. Presiden yang spiritualitasnya tinggi, ya Pak Karno tinggi. Tapi jangan bikin konspirasi tentang Pak Karno lagi, kasihan beliau. Oh iya, tadi hello bear, jadi kamu nanya apa makhluk makhluk mitologi yang paling serem ya? Makhluk mitologi paling serem tuh apa ya? Makhluk mitologi paling serem sebenarnya nggak ada yang serem sih kalau jinak. Maksudnya kalau jinak kalau berteman dengan kita sebenarnya nggak ada yang serem, cuman yang wujudnya serem ya yang golongannya raksasa. Golongan raksasa itu serem guys, tapi nggak semua. Kakak nggak tahu kaca tuh nggak serem, tapi beliau raksasa. Dan oh iya, ngomongin naga nggak serem mas. Naga tuh nggak serem, baru kelinting tuh nggak serem, lucu. Baru kelinting nggak serem. Pacaran sama Indo, pilih pacaran sama Indo itu ada biasa kak, biasa. Tapi pengen orang yang ngerti kayak gini-gini dan mau diajak begini. Shim, manggil Shima nggak apa-apa guys, Shim gitu ya kenapa? Aku naga berapa orang ya? Yang aku tahu banyak. Makhluk mitologi lokal, Garuda, naga, barong, banaspati, terus ular naga, harimau, macan kumbang, banteng, terus apa ya? Lembu swana, menjangan emas, menjangan kencana kui, terus apa mana? Akeh, nah tak cerita sesuatu. Lembu swana dari Kutai guys, kalau kalian belum tahu, tapi Majapahit juga pakai lembu swana. Six sense sama halusinasi, aku susah sih nyebutin. Kalau aku sih, aku nggak pernah ngehalusinasi, puji Tuhan, karena nggak ada sejarah mental health yang berhubungan dengan halusinasi juga. Puji Tuhan, kalau kalian belum tahu, aku juga kontrol psikiater karena ada masalah dengan konsentrasi atau jadi suspek ADHD. Masih suspek, belum diagnosa. Semoga aku tidak terdiagnosa ADHD. Tapi kalau halusinasi belum pernah dengar, tapi banyak kok orang yang agak menipu. Kak, di notice dong. Hai, Rintik Senja, bagus sekali namanya. Gambar-gambar makhluk mitologi kayak gitu sebenarnya enggak, tapi ada baiknya kita izin. Eyangnya Kakang Antarejo dewa. Bagaimana cara pengalamannya aku belum berani ngomong, belum ADHD tuh gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Tapi aku hiperaktifnya tuh katanya masih dalam hitungan yang bisa diterapiin, bisa disembuhin lah. Jadi bukan hiperaktif yang parah sih, bukan kayak autisme atau enggak. Hiperaktifnya karena memang aku nggak bisa diem aja. Isinya kalau aku nanya langsung. Keestetikan Jawa, spiritualitasnya estetik, nggak tahu estetik aja gitu loh guys. Masih lama nggak tidur ya, kalian jangan lupa tidur loh guys. Makasih Ben Parker. Kak, kalau dibilang yang ikut kita dominan 4 tapi yang nggak dominan lebih gimana? Gak apa-apa sih, itu kan namanya ada yang guardian, ada pendamping. Yang dominan 4 tuh namanya guardian, sisanya tuh pendamping. Kalau kakak hiperaktif, kakak ya mereka juga sama sih kayak aku, tapi aku hiperaktifnya gitu loh, kayak gini loh guys. Jadi aku tuh nggak bisa diem sepenuhnya diem, pasti ada aja yang aku mainin, terutama kalau lagi belajar. Merapi itu udah mau meletus apa gimana?
Merapi tuh nggak ada hubungannya dengan Eyang Sakdopalo nagih janji sebenarnya, tapi mengarah ke sana. Ceritain pendamping. Aku belum ketemu Mas Cito, belum tahu pendampingnya Mas, tapi kayaknya dikasih deh kemarin. Teman curhat gaib aku, Kakak Antareja. Kakak Antareja. Hah, besok? Oh iya, ini Senin ya. Kalian yang belum kuat belajar spiritualitas, main jangan deh, berat lah. Di antara para kakak-kakak yang paling sering ribut sama kakak siapa? Kakak Ngirawan. Tapi sama aku terus, tapi ributnya sama aku. Merapi aman sejauh ini, belum ada. Sebenarnya kita tuh juga nggak tahu itu meletusnya kapan, sumpah. Orang-orang yang punya sixth sense dekat dengan Merapi itu nggak tahu itu meletusnya kapan. Semua kembali ke Eyang Merapi. Kita tinggal nunggu. Makanya aku takut guys sebenarnya. Ki Juru Taman udah nggak ngejagain Jogja. Nggak tahu which credible itu apa. Memang Eyang Merapi itu tidak pernah ketebak kok. Eyang Petok aja nggak tahu. Ki Juru Taman sekarang udah balik ke Kota Gede sayang. Iya, benar-benar kemauan Eyang Merapi aja sih. Kalian yang tinggal di Kaliurang harus udah punya. Ada sebenarnya. Aku juga kaget Mas, sumpah aku kaget. Ternyata itu tuh hilangnya, beliau tuh udah pensiun tuh sejak tahun 2010 dong. Lebih kaget weh aku. Jadi tahun 2010 itu adalah terakhir kalinya beliau menjaga Jogja. Sumpah nggak bohong, aku kaget. Terus waktu aku berdialog juga dengan beliau, di Kota Gede kan nggak kena Merapi, jauh. Apa, berdialog dengan beliau tuh kayak mau nangis rasanya. Aku udah kasih kok apa hasil dialog dengan beliau di akun kedua, jadi kayak mau nangis sumpah dengar kata-katanya. Tapi beliau tuh nggak pengen orang-orang tuh ngomongnya kalau misalkan Ki Juru Taman udah nggak dikasih sajen atau apa, beliau bakal berhenti. Sebenarnya bukan masalah sajen, beliau tuh berhenti kenapa? Karena namanya udah nggak diingat orang, dan namanya beliau tuh juga kayak udah dilupakan lah, dan orang Jawa udah kehilangan Jawanya. Makanya beliau, bagaimana cara berterima kasih ke Ki Juru Taman? Salah satunya bisa didoain beliau. Jadi kita doain dengan agama kita, cara agama kita didoainnya gini, semoga beliau diberikan kemuliaan, ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan apa, penghargaan atas pengabdiannya. Itu aja, aku selalu doa